total bonek tidak berpolitik. Dia hanya menyelamatkan aset hak klub kebanggaannya, itu aja. Bu Risma selamat bertugas menjalankan Menteri Sosial. Betul. Karanggayam dan Persebaya biar kami yang ngurus. Sampai menggembok Karanggayam, ini yang kontradiksi. Paradoks istilahnya. Semangatnya katanya Piala Dunia U20 itu untuk memotivasi anak-anak muda Surabaya bersepak bola, sementara lapangannya digembok. Nah, kan paradoks namanya. Betul. Welcome back to Times Podcast bersama saya Amar Ramzi. Di depan saya sudah ada Bung Tony Rupilu. Ya, apa kabar Bung? Baik, selamat pagi. Ya, Bung Tony ini pengamat sepak bola dan pengamat supporter andalan gue. Dari zaman kuliah nih, saya udah ngikutin tulisan beliau di Instagramnya di @tonyrupilu Bung ya. Nah, tulisannya, kritikannya ini tajam, lugas, tapi tetap elegan bahasa penyampaiannya. Sedikit obrol-obrol nih dengan kita. Soal sepak bola di masa pandemi COVID-19, di mana liga kita ini sekarang nasibnya nggak jelas Bang. Gimana ini imbasnya? Ya, yang pasti imbasnya ke semua klub ya. Jadi 18 klub peserta liga ini sudah Senin Kemis Senin Kemis. Jadi ada juga berita-berita tentang klub yang bubar, bahkan itu masih rumor ya, ada beberapa klub yang bubar karena pandemi yang belum melihatkan tanda-tanda akan berakhir. Betul. Jadi liga kita berdampak, meskipun dan dampaknya ke seluruh dunia, cuma di beberapa negara ya tetap berlangsung. Udah mulai berani berlangsung. Kita aja ya mungkin karena perhitungan lain dari pemegang kepentingan di negeri ini ya. Jadi akhirnya sampai segitunya banyak klub yang terimbas secara finansial dan sebagainya. Kemudian Bung Tony ini sendiri kan dikenal luas tuh sebagai pecinta Persebaya. Kita bisa lihat bajunya, Bonek Lives Matter. Ngomongin Persebaya nih, pemain asing kita satu persatu hengkang Bang. Gimana kalau liga beneran bergulir tahun depan? Ya kalau hengkangnya ini kan kalau yang dari Persebaya itu alasan mereka memang ketidakpastian kompetisi sampai akhirnya mereka pergi. Betul. Tapi di klub-klub lain mereka beralasan bahwa perginya pemain-pemain asing itu memang kontrak mereka sudah habis. Dihitung sejak November. Jadi kalau Persebaya ini kan per 31 Desember habisnya. Jadi pemain-pemain asing ini di samping mereka terima banyak tawaran dari klub luar, ya wajar kalau mereka memang pergi. Kalaupun nanti digelar tahun depan bulan Februari rencananya ya semangat dari yang dibilang Pak Ketua PSSI bilang tidak masalah ini, artinya jangan-jangan PSSI ini karena ini kompetisi extraordinary, sudah kita pakai aja semua pemain lokal yang ada, kita optimalkan supaya kita bisa menemukan bibit-bibit unggul tanah air yang orisinil gitu, bukan naturalisasi dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Ya. Nah kalau seperti itu memang Persebaya sangat diuntungkan untuk itu. Dengan memanfaatkan pemain-pemain lokalnya. Pemain lokal. Karena Persebaya juga dikenal dengan klub yang rajin menelurkan pemain-pemain kualitas unggulan dari usia muda. Nah itu menurut Bung Tony sendiri kenapa tuh klub ini bisa bagus dalam regenerasi? Ya karena seperti orientasinya mereka semenjak muncul ke liga, semenjak diakui PSSI ini kembali lagi ya. Itu semangat pembinaannya itu kan luar biasa. Di mana musim 2018-2019 itu mungkin satu-satunya klub di Indonesia dari 18 klub peserta Liga 1 Indonesia yang menurunkan 4-5 hasil pembinaan internalnya. Itu hanya Persebaya. Yang di starting 11 loh, bukan line up, tapi yang turun main 90 menit itu 4-5 pemain alumni pembinaannya itu hanya Persebaya. Luar biasa. Dan itu juga tidak hanya Persebaya, di 18 klub itu 1 atau 2 pasti banyak alumni dari Persebaya. Itu banyak ya. Banyak. Nah itu apakah ada tuh peran dari pemerintah Kota Surabaya sendiri dalam pembinaan regenerasi menurut Anda? Ya semenjak
peraturan Mendagri nomor 1 tahun 2011 bahwa tidak boleh adanya campur tangan pemerintah dalam hal ini pendanaan APBD ya. Betul. Untuk klub Persebaya ini sejauh ini semenjak sudah diakui kembali ini tidak ada campur tangan pemerintah, murni dari klub, murni dari SSB mungkin ya. SSB itu sendiri, terus dari ya karena tim ini sudah profesional total terbentuk gitu. Sudah profesional total, jadi sudah tidak lagi menyusui kalau bahasa zaman era kompetisi perserikatan ya. Nah, istilah masih menyusui itu sudah nggak lagi. Jadi otomatis peran pemerintah tidak ada ya, dalam pembinaan ini ya. Murni kompetisi Persebaya sendiri. Buktinya mereka menjalankan kompetisi internal yang namanya kapal api itu, persis dengan sponsor utama mereka kan seperti itu. Jadi tidak ada. Tapi ini Presiden Persebaya sendiri Azrul tuh sering bilang bahwasanya banyak pihak-pihak yang ingin mengganggu keberlangsungan atau kejayaan Persebaya. Itu yang siapa di tuh? Celebration Game ya. Iya. Sampai hari ini pun masih banyak bahasa itu. Itu merinding kita kalau ya. Itu memang jadi pertanyaan, siapa yang mengganggu Persebaya? Sementara bonek kan sudah berkomitmen, siapa yang mengusik Persebaya adalah musuh kami. Seperti itu. Berhadapan langsung dengan bonek. Si Asrul menyamarkan siapa yang mengganggu ini. Tapi makin kesini, mulai kelihatan yang mengganggu. Bukan mengganggu ya apa ya? Kalau bahasa Asrul kan yang tidak ingin Persebaya berjaya, kata gitu. Nah, ya tidak inginnya mungkin dengan cara mengganggu itu. Semakin kesini sudah mulai kelihatan lah. Jadi dengan adanya sekarang perlawanan teman-teman yang luar biasa itu muaranya ternyata pemerintah kota. Dan itu sudah bukan rahasia lah. Semua orang sudah tahu bahwa ada ketidakharmonisan kalau bahasanya petinggi-petinggi Persebaya itu, ada tidak keharmonisan antara Persebaya dan pemerintah kotanya sendiri. Iya. Jadi mungkin itu yang dimaksud Pak Asrul itu, seperti itu mungkin. Kelihatan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini. Lalu melihat Persebaya hari ini kesulitan mendapatkan lapangannya sendiri. Minimal lapangan Karanggayam lah sebagai markasnya, sebagai tempat tadi bilang sebagai tempat pembinaannya tadi, Chandra di Muka. Nah, jenengan sendiri optimis nggak? Kalau melihat lagi putusan pengadilan di dua putusan pengadilan ini optimis lah. Ya mudah-mudahan anti kasasi itu tidak lagi hal faktor-faktor X yang mempengaruhi sampai nanti akan mematahkan dua pengadilan ini. Tapi kalau melihat dari proses perjalanan hukumnya memang besar peluang ya. Karanggayam itu, bahasa teman-teman yang Karanggayam milik Persebaya itu kan sebenarnya mungkin emosional. Pada prinsipnya Karanggayam itu hak guna pakainya oleh Persebaya. Nah, jadi Persebaya itu berhak mengguna pakaikan lapangan dan mes yang legend itu. Betul. Disingkat sama anak-anak milik Persebaya. Gitu. Betul. Nah, ya mungkin kepanjangan lah kalau hak guna pakai. Jadi Karanggayam milik Persebaya. Udah itu pastilah. Optimis. Tapi kok sebegini runyam ya? Maksudnya Persebaya kok terus-terusan dapat ujian nih? Ataukah Pemkot itu dari segi tadi kita bicara Karanggayam, apa cuman pengen mengamankan venue ini ya untuk Piala Dunia Karanggayam dan Gelora 10 November tuh? Atau kalau Bung Tomo juga? Tapi kalau Karanggayam untuk mengamankan Piala Dunia ya juga enggak juga ya. Itu adanya bidding untuk seri kita itu sekitar 2018 di Cina itu ya, diumumkan bahwa Indonesia sebagai. Sementara masalah Karanggayam itu sejak 2010. Sejak 2010. Jadi kalau untuk mengamankan Tambak Sari dan GBT jadi venue ya silakan, itu memang aset Pemkot kan itu. Tapi kalau sampai menggembok Karanggayam ini yang kontradiksi, paradoks istilahnya. Semangatnya katanya Piala Dunia U20 itu untuk pembinaan memotivasi anak-anak muda Surabaya bersepak bola, sementara lapangannya digembok. Nah, kan paradoks namanya. Betul. Aneh gitu. Jadi sampai saya
saya bilang kalau Iwan Fals kan mau bikin lagu nih. Saya bilang, Bang Iwan titip Karanggayam. Jadi ada yang dia kan ngefans sama Supri. Nah, jadi kotanya Supri ini sedang tidak baik-baik saja. Di mana ada ribuan Supri-Supri baru. Itu sudah tidak bisa main bola karena lapangannya digembok. Kan gitu. Titip lagu ke Iwan Fals untuk Karanggayam. Luar seperti biasa. itu. Terus seberapa perlu nih bonek mania untuk ikut berjuang dalam mendapatkan kembali Karanggayam? Oh, harus perlu sekali. Perlu, ya. Karena bonek itu militansinya sudah diakui dunia lah. Di bukunya Chris Anthony Sutton itu yang The Way of Life in Indonesian Football itu satu bab sendiri dia cerita soal satu bab sendiri untuk bonek. Untuk bonek itu bayangkan. Jadi dia karena memang luar biasa. Jadi supporter ini kalau katanya Sutton itu Persebaya yang mati seakan-akan bisa hidup oleh mereka. Nah, dan bisa dihidupkan kembali ya. Apalagi cuma kalau Karanggayam ini sangat mudah bagi. Sangat mudah ya. Mudah bagi bonek bergerak satu kali selesai. Ya. Karena memang haknya Persebaya untuk berhak memakai lapangan itu. Walaupun proses hukum terus berjalan. Masih berjalan. Tapi pengadilan tertinggi di kasasi itu kan ya saya buta hukum. Cuma kalau lihat alur-alurnya dia tidak punya wewenang untuk cek ke lapangan lagi atau apa. Dia cuma mengkaji aja. Itu aja. Jadi pasti kita akan menang. Pasti akan menang. Persebaya akan kembali mendapatkan Karanggayam, optimis ya. Kemudian kalau dilihat ya, dari seluruh klub di Indonesia, kayaknya Persebaya yang paling sering mengalami ujian. Ya, bener gak? Itu wajar lah. Wajar, ya? Ada pepatah bilang katanya pohon yang tinggi itu anginnya tambah banyak. Nah itu terjadi di Persebaya. Terjadi seperti itu. Hampir semua lah mantan perserikatan tuh punya semangat yang sama. Semarang ini sekarang mengkampanyekan 2021 Bali Jati Diri. Maksudnya balik ke jati diri. Sampai luar biasa. Mereka hampir sama dengan bonek ini. Mengkampanyekan Semarang 2021 tidak boleh musafir. Harus kembali ke jati diri. Perlawanannya sama dengan bonek ini. Kalau teman-teman ini Karanggayam milik Persebaya, Save Karanggayam, Semarang itu 2021 balik artinya klub-klub mantan perserikatan ini basis supporternya sudah mengakar sejak dahulu kala semenjak mereka berdiri kan itu. Cuma persoalan-persoalan seperti ini Persebaya ini memang sasaran empuk lah untuk kalau kasihan juga karena Persebaya ini supporternya tidak bisa duduk dengan tenang untuk menikmati timnya dengan baik karena ada gangguan aja gitu. Apa karena memang udah sangat besarnya ya? Besar basisnya. Ya. Makanya basis supporternya itu luar biasa ya. Basis supporternya. Makanya kan di celebration game itu Asrul bilang dengan doa dan dukungan bonek sedunia. Bayangkan, dia tidak bilang Indonesia, bilang Indonesia, apalagi cuma Surabaya. Bonek sedunia, saya yakin Persebaya pasti berjaya. Itu bahasanya dia itu. Artinya ya memang dunia sudah. Di mana tidak ada bonek itu. Seperti itu. Kita sering lihat juga klub-klub atau komunitas-komunitas bonek yang ada di London misalnya, di Jerman, Swiss ya kan, Italia, hampir seluruh dunia lah. Luar biasa. Dan mereka ikut menyuarakan yang sama dengan teman-teman yang di Surabaya. Luar biasa dengan caranya mereka masing-masing. Itu. Lalu ini Bang, teman-teman bonek sendiri kan sudah mendeklarasikan diri bahwasanya anti dengan politik. Ya. Nah, sedangkan kalau kita bicara tadi Karanggayam segala macam pembinaan itu kan semua mau nggak mau lah berkaitan dengan politik. Nah itu menurut jenengan gimana tuh? Ya itu memang betul. Kampanye kick out politik from football itu memang hampir seluruh dunia memberlakukan itu. Cuma kita juga harus tahu bahwa Karanggayam dan gangguan-gangguan yang di Persebaya itu adalah satu bentuk dari produk politik, ya kan? Itu produk politik yang, peristiwa ofisial kemarin di pemilihan itu seperti itu karena memang mereka sudah terakumulasi bahwa bahasa zolim itu kurang pas ya derita yang mereka terima ya, derita yang Persebaya terima itu sudah terlalu sangat-sangat menyakitkan mungkin. Jadi mereka mungkin beranggapan bahwa
mengalahkan sebuah kekuatan politik harus dengan politik, mungkin seperti itu. Nah, terus supporter menyatakan bahwa lo tidak boleh membawa, oke, itu memang kita harus akui tidak benar sepak bola masuk ke campur-campur di dalam politik itu, tapi bukan berarti Karanggayam perjuangan teman-teman yang kemarin itu agenda dari politik. Ini yang liar di opini publik itu. Rangkaian, jadi apa yang politik pilkada itu tanggal 9 kemarin. Perlawanan Karanggayam sejak 2010. Nah, ini yang harus teman-teman harus semangat terus untuk memberi pemahaman ke publik supaya tidak digiring-giring, takutnya wah ini karena kepentingan ini padahal pure mereka. Dan itu sejak 2010 perlawanan itu. Total bonek tidak berpolitik. Dia hanya menyelamatkan aset hak klub kebanggaannya, itu aja. Yeah. Cuma kan opini publik itu kan bilang ini bagian dari politik. Nah, karena kemarin berkaitan apalagi presiden itu. Klubnya langsung mendukung salah satu paslon. Jadi ada keterkaitan itu. Betul. Itulah. Nah, ini yang harus diluruskan. Ya. Walaupun ini udah terpilih nih, KPU Surabaya udah menyatakan hasil pleno perhitungan suara sudah dimenangkan oleh penerusnya Bu Risma sendiri. Ya. Ada nggak harapan sih buat Mas Eri Cahyadi dan Armuji? Pasti. Jadi rame kan di timeline itu bilang Bu Risma selamat bertugas menjalankan Menteri Sosial. Betul. Karanggayam dan Persebaya biar kami yang ngurus. Artinya jargon meneruskan kebaikan ini harus juga akan berbaik untuk Persebaya kan gitu. Jadi Persebaya harus mendapatkan imbas juga kebaikan-kebaikan itu. Kita tunggulah di rekam jejak digital tuh banyak menangkap Mas Eri menyampaikan janji-janji sebelum beliau ikut kontestasi. Nah, beliau sudah berjanji bahwa Karanggayam tidak gembok, kompetisi internal akan tetap berjalan. Artinya beliau berjanji lah untuk Persebaya ini ada prioritas karena Persebaya adalah Surabaya, Surabaya adalah Persebaya. Itu janjinya. Nah, yang dikritisi itu bahasa komunikasi Mas Eri bilang bahwa di wawancara teman-teman media ya kan. Berarti tidak akan ada lagi penggembokan ya. Mas Eri bilang. Kalau sing gembok itu miskomunikasi. Sementara Karanggayam sedang digembok. Nah, iya. Tapi beliau bilang tidak ada yang gembok. Loh. Nah, ini harusnya kan begitu teman-teman wartawan bilang tidak ada penggembokan lagi ya. Oh ya, penggembokan kemarin itu akibat kami salah komunikasi dan kami mohon maaf. Minimal kan itu, bukan akan dibuka lagi. Bukan bahasa tidak ada penggembokan. Nah, mudah-mudahan Mas Eri akan memenuhi janji-janjinya untuk Persebaya. Minimal tim ini kalau bahasanya manajer waktu di salah satu podcast supporter tim ini seperti tidak diharapkan. Itu harus dihilangkan bahasa itu. Itu kan anak tiri sama dengan. Tidak diharapkan oleh Pemkot ya? Loh. Mas Andrea itu saya bilang, saya heran. Surabaya ini banyak lapangan, tapi begitu tidak mudah untuk sewa-sewa lapangan. Kok sepertinya tim ini seperti tidak gitu ya. Tapi tidak bilang anak tiri, cuma kok seperti tidak diharapkan. Loh, berarti apa tim ini kan gitu. Betul. Ya, bahasa itu harus hilangkan lah. Kita pegang janjinya Mas Eri bahwa Persebaya adalah Surabaya, Surabaya adalah Persebaya. Simbol identitas tunggal kota ini sudah tinggal bonek dan Persebaya. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Dari mana Mas dari Surabaya? Bonek berarti ya. Nah, ini kan harus berkaitan nggak bisa dipisahkan. Jadi itulah. Mudah-mudahan pemerintahan baru ini berpihak. Kalau saya bilang itu harus berpihak ke Persebaya. Jadi berkolaborasi. Perlu rekonsiliasi juga mungkin ya. Harus kembali mereka duduk satu meja lagi untuk membahas. Persebaya ini harus, kalau Pak Chandra bilang tidak diharapkan, sekarang diganti. Persebaya ini harus jadi sesuatu yang menjadi nilai lebih dari kota ini. Kalau pembangunan sudah oke. Tinggal membangun sepak bolanya yang basis supporternya itu.
Padahal udah basisnya udah besar. Oh, luar biasa. Kebanggaan itu. Betul. Itu. Itu aja obrolan kita di kesempatan podcast kali ini bersama saya Amar Ramzi dan Bung Tony Rupilu. Terima kasih. Terima kasih. Salam olahraga. Sampai jumpa.